firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu sudah dapat baca sepekan minggu yang lalu, hari ini di Yeremia berapa? 33 sampai 35. Ya, kita mau belajar sama-sama di Yeremia 33. Ya, ada berapa ayat firman Tuhan yang saya ambil, tidak semuanya, tapi ini paling tidak mewakili apa yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, jadi kita belajar tentang firman kehidupan. Firman kehidupan adalah Tuhan sendiri. Nah, ketika kita belajar tentang manual book firman Tuhan, nah kita mau belajar sama-sama hari ini. Poin saya yang pertama adalah memperhatikan dan belajar. Datanglah firman Tuhan. Datanglah itu kayak pewahyuan yang datang kepada Yeremia. Firman Tuhan bilang untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang menjadikan bumi dan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Firman Tuhan bilang, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika firman Tuhan datang kepada Yeremia, firman Tuhan bilang, berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Pertama yang saya mau bagikan sini, kita harus memperhatikan, kita harus belajar tentang kebenaran manual buku itu, firman Tuhan itu. Kenapa perlu memperhatikan dan belajar? Karena pelajaran dari Yeremia ini, kalau Bapak Ibu baca, mereka tidak mendengarkan dan memperhatikan, sehingga mereka dibuang. Bahkan firman Tuhan Yeremia, kamu akan dibuang selama 70 tahun di mana, Pak? Babel. Kenapa? Karena tidak memperhatikan, karena tidak mendengar, karena tidak taat dengan kebenaran itu. Kamu harus bahkan berseru kepada Tuhan. Ya, Yeremia berikutnya, Yeremia 33 ayat 6 sampai 8. Saya lompat beberapa ayat. Firman Tuhan lagi, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini janji Tuhan buat bangsa Israel. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan. Dengan berdosa terhadap aku akan mengampuni segala kesalahan mereka yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Sebenarnya janji pemulihan, bahkan Tuhan sudah bilang kamu akan dibuang, tapi akan ada waktu pemulihan buat hidupmu. Itu buat bangsa Israel. Nah, Tuhan izinkan kita belajar tentang Yeremia ini. Tuhan mau nyatakan ini, engkau harus memperhatikan bahwa masa-masa yang terbaik itu, walaupun keadaan seperti ini, engkau tetap akan mengalami masa-masa yang luar biasa dengan Tuhan. Dan kalau engkau pegang firman-Nya, engkau pegang janjinya, engkau belajar tentang firman dan kebenarannya, engkau bisa mengalami firman itu. Karena itu manual book. Jadi kalau hari ini kita belajar Yeremia 33 sampai 35, Tuhan mau kita mengalaminya. Kesehatan, pemulihan, bahkan firman Tuhan bilang kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah itu akan terjadi buat jemaat Tuhan. Amin. Karena ini manual book yang kita punya. Manual book yang akan menuntun kita untuk mengalami yang terbaik yang Tuhan nyatakan buat hidup kita. Lewat jemaat ini, lewat firman Tuhan yang kita sama-sama sepakat belajar. Salah satu pribadi yang mengalami waktu masa-masa Yeremia itu Daniel. Saya pernah bagikan ya. Nah, kita mau baca di Daniel 9 ayat 2 sampai 4 ya. Firman Tuhan bilang gini, pada tahun pertama kerajaan itu, siapa? Aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab. Jadi dia memperhatikan, dia belajar dalam kumpulan kitab, ya kan? Dibilang gini, jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Lalu aku akan mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon. Jadi Daniel
sambil berpuasa mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Jadi Daniel ini dia memperhatikan, dia menyimak, dia belajar kebenaran. Sehingga setiap janji Tuhan, kamu akan dibuang ke pembuangan di Babel selama 70 tahun, tapi kamu akan dipulihkan lagi. Dia belajar firman Tuhan, ya kan? Bahkan dia memperhatikannya, dia baca dengan teliti. Oh iya, oke, kita ngalami yang kayak gini, tapi kita percaya bahwa akan ada masa-masa di mana Tuhan pulihkan semuanya. Ketika kau di rumah, belajarlah kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Yang kedua, berpusat tentang Kristus, semua tentang Kristus. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Tunas keadilan ini siapa? Yesus. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama Allah inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Yeremia menubuatkan tentang Yesus, tapi butuh waktu berapa tahun? 593 tahun, 14 generasi baru penggenapan itu terjadi. Mungkin engkau hari-hari ini menunggu janji Tuhan untuk digenapi. Engkau rindukan terobosan kesehatan, engkau rindukan terobosan dalam pekerjaan, keuangan, dalam keluarga. Saya berdoa jemaat ini terus tetap punya pengharapan dan iman yang kuat bahwa semua yang jadi kerinduan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi semua yang kita lakukan harus berpusat semua kepada Kristus. Kalau Anda di rumah, waktunya untuk Anda belajar. Kalau Anda di dalam semua aktivitas Anda, belajarlah tentang Tuhan dan lakukan semuanya untuk Tuhan. Efesus 3 ayat 16 sampai 17 bilang gini, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kristus biar harus jadi pusat, Kristus harus jadi segalanya buat hidup kita. Karena kalau kita berpusat kepada Kristus, kehidupan kita akan berakar, bahkan bertumbuh dan berbuah. Bu Kimwa kasih saya binahong, betul ya? Binahong ya. Nah, saya tanam, sekarang bertumbuh dengan baik. Jadi itu buat kesehatan. Kenapa? Kalau dia sudah berakarnya bagus, tumbuhnya juga bagus. Nah, kehidupan kita pun kalau kita di dalam Kristus, kita ikuti manual booknya, kita tinggal melekat kepada pokok anggur itu, kita akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Semua tentang Kristus. Yang kau lakukan apapun hari-hari, kalau kehidupan kita terus berpusat kepada Kristus, orang akan lihat dan orang bilang, aku mau belajar tentang Kristus dan hidupnya. Terus belajar memahami isi hatinya, terus melakukan seperti yang Kristus mau, melakukan semuanya untuk Kristus. Dan itu yang akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Amin. Efesus 3 ayat 18 sampai 20, yang terakhir, paling terakhir. Oke? Ya, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam
kita. Tuhan melakukan jauh lebih ajaib, lebih dahsyat daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya percaya ada kuasa, ada kebenaran, ada manual book yang kalau kita terus pegang, itu kuasa itu bekerja melampaui yang kita doakan atau pikirkan. Amin. Nah, kalau kuasa itu bekerja dalam hidup kita, pasti luar biasa. Kita semuanya mencintai firman, ya kan? Kita semua terus mengerti, belajar tentang isi hatinya Tuhan, dan terus ada di dalam kebenarannya. Pasti kuasa kebenaran itu bekerja. Yang pertama tadi saya bagikan adalah memperhatikan dan belajar, seperti Daniel. Itu yang membuat Daniel berhasil. Lalu yang kedua adalah berpusat semua tentang Kristus. Yang kau lakukan apapun, lakukan untuk Kristus. Kalau engkau terus melakukan semua untuk Kristus, kuasa Kristus itu bekerja dalam hidupmu melampaui yang engkau doakan pikirkan. Karena kepenuhan Kristus itu ada dalam hidupmu. Amin. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa.